Mana sekarang teriakan-teriakan daripada kaum Wahabi? Malu nggak? Malu nggak? Ya malulah. Malu punya fatwa semacam ini, teman-teman. Ayo teriak-teriak di Indonesia. Makanya mikir. Dan kami akan membacakan kitab Matnul Bukhari Bihasyatis Sindi. Ini karya daripada Al-Allamah Al-Mudaqqiq Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari radhiyallahu anhu wa ardhah. Amin ya rabbal alamin. Punya kami tepat di juz kedua, terbitan Nurul Huda. Monggo silakan lihat pada halaman 342. Di sini dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallimu ala rasulihil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini kami akan menanggapi apa yang telah diceramahkan atau disampaikan oleh salah satu daripada ulama sanjungan kaum Wahabi yang ada di Indonesia, yaitu ulama Arab Saudi. Tiada lain, dia adalah Syekh Saleh Fauzan dan Syekh bin Baz. Silakan ketik di YouTube kalau ingin tahu videonya. Ketik hukum merayakan hari kemerdekaan negara Syekh Saleh Fauzan, atau ketik hukum merayakan hari kemerdekaan dalam Islam Syekh Abdul Aziz bin Baz. Monggo silakan. Di sana akan muncul fatwa ulama Arab Saudi tentang hukum merayakan hari kemerdekaan sebuah negara. Di dalam video-video yang sudah beredar di channel YouTube sangat jelas sekali fatwa daripada Syekh Saleh bin Fauzan ini maupun Syekh bin Baz. Mereka berdua menyatakan haram merayakan hari kemerdekaan sebuah negara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan kata Syekh bin Baz itu termasuk menyerupai orang kafir. Kalau diniati ibadah, maka itu bid'ah. Dan ketika kita sudah tahu tentang fatwa ulama Arab Saudi tentang masalah hukum merayakan hari kemerdekaan sebuah negara itu haram kata mereka, maka pertanyaannya, kemana sekarang para sutat-sutat Wahabi yang ada di Indonesia yang katanya Islam murni ada di negara Arab? Kenapa kalian tidak sebarkan fatwa yang semacam itu? Apa kalian tidak pede memiliki fatwa seperti itu dari ulama kalian? Bahkan kalau kalian paham dan ngerti fatwa dari kedua ulama Arab Saudi ini, baik Syekh Saleh Fauzan maupun Syekh bin Baz, ditolak mentah oleh Arab Saudi sendiri. Dengan bukti setiap tahun negara Arab Saudi terus menerus merayakan hari di mana Arab Saudi didirikan. Itu bukti ulama kalian, ulama Arab Saudi itu banyak ngaurnya ya. Ngaur, fatwanya ngaur. Wong hari kemerdekaan disebut bid'ah. Merayakan hari kemerdekaan kok dianggap meniru atau tasyabuh dengan orang kafir. Ya Allah, bisa berpikir nggak mereka itu ya? Mana sekarang bocil-bocil Wahabi yang ada di Indonesia? Sadar dong, sadar. Jangan cuma teriak ikuti ulama Arab Saudi. Ayo ikuti sekarang, sebarkan itu fatwanya. Hah? Anda pasti malu memiliki fatwa semacam ini. Dan kami akan membacakan kitab Matnul Bukhari Bihasyatis Sindi. Ini karya daripada Al-Allamah Al-Mudaqqiq Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari radhiyallahu anhu wa ardhah. Amin ya rabbal alamin. Punya kami tepat di juz kedua, terbitan Nurul Huda. Monggo silakan lihat pada halaman 342. Di sini dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari, haddatsani Ahmad Muhammad bin Ubaidillah Al-Wudani haddatsana Hammad bin Usamah akhbarana Abu Umais an Qais bin Muslim an Tariq bin Shihab an Abi Musa radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa idza unasun minal yahudi yu'azzimuna Asyura wa yasumunahu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahnu ahaqqu bisaumihi fa amara bisaumihi. Artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki kota Madinah. Pada saat itu masyarakat kota Madinah, yaitu orang-orang Yahudi utamanya, mereka mengagungkan hari Asyura
dan mereka berpuasa pada hari Asyura. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami lebih berhak untuk berpuasa pada hari Asyura, dan beliau Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh umat Islam untuk berpuasa pada hari Asyura. Kemudian haddatsana Ziyad bin Ayyub, haddatsana Husain, haddatsana Abu Bishrin an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wajadal yahuda yasumuna Asyura fasu'ilu an dzalik faqalu hadzal yaumul ladzi azfarallahu fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun wa nahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnu aula bi Musa minkum thumma amara bi saumihi. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi memasuki kota Madinah, pada saat itu beliau menemukan orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Kemudian orang Yahudi itu ditanya mengapa mereka berpuasa pada hari Asyura. Akhirnya orang-orang Yahudi menjawab, inilah hari di mana Allah memenangkan Musa, Nabi Musa dan Bani Israel memenangkan terhadap Fir'aun, dan kami berpuasa pada hari Asyura untuk mengagungkan hari tersebut. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nahnu aula bi Musa minkum, kami lebih utama dengan Nabi Musa daripada kalian semua. Kemudian Nabi memerintah untuk berpuasa pada hari Asyura. Ini bukti bahwa kita mengenang dan mensyukuri hari-hari di mana Allah memberikan nikmat kepada kita, no problem, tidak menjadi persoalan di dalam Islam. Bahkan di dalam ayat suci Al-Quran Allah telah berfirman, wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka tentang hari-hari Allah. Apa yang dimaksud bi ayyamillah di dalam Al-Quran tersebut? Ternyata para sahabat seperti sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ai bini amillahi, ingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah. Kemerdekaan sebuah negara pasti merupakan nikmat besar yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita sebagai orang-orang yang bernegara. Oleh sebab itu sangat luar biasa ketika ada orang yang berkata merayakan hari kemerdekaan itu hukumnya bid'ah, merayakan hari kemerdekaan itu hukumnya tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ini fatwa yang sangat luar biasa ngaurnya. Bahkan kita tahu walaupun mereka berteriak, ulama Arab Saudi ini berteriak haramnya merayakan kemerdekaan, ternyata Arab Saudi sendiri selalu rutin merayakan hari kelahiran bangsa Arab Saudi itu sendiri. Mana sekarang teriakan-teriakan daripada kaum Wahabi? Malu nggak? Malu nggak? Ya malulah. Malu punya fatwa semacam ini, teman-teman. Ayo teriak-teriak di Indonesia. Makanya mikir, oh Islam murni di Arab Saudi. Nyatanya fatwanya ulama Arab Saudi sendiri ditolak oleh Arab Saudi. Piye? Ayo kembali kepada Al-Quran, hadis, dan orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis itu orang Arab Saudi. Ikuti apa kata ulama Saudi. Dan ternyata fatwa daripada ulama Arab Saudi ternyata haram merayakan perayaan hari kemerdekaan. Tapi fatwa itu ditolak mentah-mentah oleh Arab Saudi sendiri. Kemudian ulama Arab Saudi yang mana menurut kalian? Ayo, Arab Saudi sendiri ketika melaksanakan qiyamul Ramadan salat tarawih 20 rakaat. 20 rakaat. Kalian berapa? Dan ternyata yang ngamalkan 20 rakaat sesuai dengan apa yang dilakukan di Arab Saudi adalah Nahdlatul Ulama. Ayo teriak-teriak. Kalian akan bingung sendiri siapa yang sebenarnya kalian ikuti. Kasihan ya, bocil-bocil Wahabi, kasihan. Masa seperti itu yang kalian akan ikuti fatwanya? Mikir, afala ta'qilun. Apa lu nggak punya otak, coy? Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.